dengan judul Understanding SARS-CoV-2 Antibodies Post-Vaccination yang akan dibawakan oleh Dr. Amekano Ginting, MK Klimpet, SPPK. Kurikulum vitae. Dr. Amekano lahir di Jakarta 24 Mei tahun 1975. Dr. Amekano sekarang bertugas di Departemen Patologi Klinik FKUSU di Divisi Imunologi. Riwayat pendidikan, Dr. Amekano menamatkan dokter umumnya di FKUSU dan tamat tahun 2001. Selanjutnya Dr. Amekano selesai pendidikan magister di FKUSU pada tahun 2008. Maaf, magister biomedik kekhususan biokimia di FKUSU pada tahun 2008. Selanjutnya Dr. Amekano menyelesaikan magister kedokteran klinik di patologi klinik FKUSU, menamatkan pada tahun 2017. Dr. Amekano menyelesaikan pendidikan dokter spesialis patologi klinik FKUSU dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2018. Di sini riwayat pekerjaan Dr. Amekano sebagai dokter umum di Klinik Cendrawasih pada tahun 2001 sampai 2002, kepala puskesmas, dan Dr. Amekano ini merupakan dosen biokimia FKUSU pada tahun 2003 sampai 2017. Dan sekarang Dr. Amekano merupakan staf pengajar daripada patologi klinik FKUSU dari tahun 2017 sampai sekarang. Riwayat organisasi Dr. Amekano sebagai anggota ID Cabang Medan, Ketua BP2KB ID Cabang Medan 2009 sampai 2012, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sumut tahun 2010 sampai 2015. Dan koordinator Si Ilmiah PDS Patwin Cabang Medan tahun 2020 sampai sekarang. Kepada Dr. Amekano, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Moderator dan kepada PT Setia Nugraha Medika yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara, begitu juga kepada PDS Patlin Cabang Medan. Tak lupa saya ucapkan juga turut berduka cita kepada sejawat kita almarhum Dr. Ismail Lubis, spesialis patologi klinik. Semoga beliau husnul khotimah. Baik, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan satu topik yang berjudul Understanding SARS-CoV-2 Antibodies Post-Vaccination. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dewi Lokita karena sebagian besar nanti apa yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh beliau. Sehingga mungkin nanti ada presentasi saya yang kalau memang tidak kita perlu detailkan, kita bisa lompati. Baik, slide. Ya, SARS-CoV adalah suatu penyakit yang baru, yang kita ketahui baru beredar di dunia, khususnya itu akhir dari 2019 dan sampai sekarang sudah hampir setahun ya, sudah setahun lebih. Sehingga kita bisa melihat bahwa berbagai perkembangan terbaru dari kasus COVID-19 ini sendiri kita bisa lihat berdasarkan regio di seluruh dunia, di mana Amerika masih menduduki peringkat pertama dan Asia masih menduduki peringkat ketiga. Kita lihat bagaimana grafiknya masih naik, namun kita melihat sudah mulai ada kecenderungan turun. Apakah karena ini dipengaruhi oleh proses vaksinasi
mungkin nanti akan kita lihat. Slide. Yang positif maupun yang sembuh, ya, sehingga kita akan melihat bagaimana gambaran situasi COVID-19 di Indonesia. Data ini saya ambil dari harusnya yang tanggal 9. Ini yang tanggal 7, saya sudah update tadi. Seharusnya sudah 1.500.000 lebih, ya, yang positif terkonfirmasi. Nah ini dia 1.558.145, sedangkan yang sembuh 1.405.659 orang, dan meninggal 42.348. Jadi tetap masih tinggi dan terus bertambah. Slide. Nah, bagaimana dengan vaksinasi di Indonesia? Target sasaran vaksinasi adalah 181.554, 181.554.465 orang, dan untuk tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia itu sekitar 40.349.049 orang. Update data tanggal 9 April menunjukkan bahwa sudah 9.784.278 orang yang mengalami vaksinasi pertama. Terjadi kenaikan 474.469 orang, dan vaksinasi kedua 4.943.231 orang, dan mengalami kenaikan 278.040 orang. Ini kita syukuri karena ternyata animo masyarakat kita terhadap vaksin semakin meningkat. Maaf Dr. Al, ya, kalau bisa presentasinya di bawah aja. Tolong pointer panitia, biar lebih nampak Dr. Al presentasi. Terima kasih. Slide. Ya. Baik. Berikut adalah gambaran bagaimana struktur SARS-CoV-2 yang sudah kita pahami bersama bahwa bahwa SARS-CoV-2 memiliki protein spike, kemudian M dan envelope, serta nukleokapsid. Kita tahu bahwa dari spike ini sendiri ada S1 dan S2, di mana di protein S1 ini ada namanya RBD, ya, suatu reseptor binding domain, di mana nanti ini yang akan berikatan dengan S2 atau reseptor dari angiotensin converting enzim 2. Next. Agak lambat responnya. Bisa?
peptidanya kemudian akan diperkenalkan kepada sel T maupun sel B, sehingga akhirnya nanti akan menyebabkan sel B mengalami proliferasi dan diferensiasi. Sel B akan menghasilkan sel B memori dan sel plasma yang akan menghasilkan antibodi, di mana nanti antibodi inilah yang nantinya harapannya akan mampu menetralisir dari virus yang ada. Slide. Agak nge-lag ya. Ya, mohon maaf kita mengalami gangguan teknis ya. Sudah hampir setahun lebih kita tidak melakukan seminar. Mungkin ini salah satu bukti bahwa ada kendala dalam hal teknis. Memang COVID-19 ini sangat memberikan efek yang cukup besar ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik, ya mungkin sudah mulai banyak waktu terbuang, jadi kita akan percepat saja. Berikut adalah gambaran bagaimana hubungan umur dengan jenis kelamin terhadap derajat sakit dari penderita COVID-19. Kita tahu bahwa mereka yang tidak menjalani rawat inap di rumah sakit memiliki umur yang lebih muda, sekitar mediannya adalah 28 umurnya, sedangkan yang mengalami rawat inap di rumah sakit umurnya mediannya adalah 68. Sedangkan yang terintubasi juga demikian, yang meninggal dunia, sehingga kita bisa lihat bahwa di sini pada yang non hospitalisasi ini laki-laki perempuan, tidak ada bedanya, tetapi yang mengalami intubasi itu lebih banyak laki-laki. Begitu juga yang meninggal dunia, lebih banyak yang laki-laki dibanding yang wanita. Next. Nah, secara definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan, digunakan untuk proses vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang, agar orang atau binatang tersebut menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Proses vaksinasi sendiri bukan baru pertama sekali kita lakukan di Indonesia, tetapi sudah sejak lama dan itu sebenarnya sudah lazim kita berikan kepada anak-anak kita, baik BCG, polio, DPT, dan sebagainya. Next slide. Ya, ini adalah gambar bagaimana seorang presiden menjadi orang pertama yang menjalani vaksinasi. Kenapa beliau harus tampil pertama sekali menjadi orang yang divaksinasi? Karena banyaknya rumor di masyarakat kita bahwa vaksin tidak aman, vaksin tidak halal. Ya, padahal MUI sudah menyatakan bahwa vaksin yang digunakan walaupun itu Sinovac berasal dari China itu halal, dan Balai POM juga menyatakan aman. Ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bagaimana untuk tetap bisa terus meningkatkan angka vaksinasi kita di Indonesia. Slide. Ini adalah kandidat dari vaksin di seluruh dunia, di mana kita salah satunya menggunakan Sinovac,
dan saat ini juga sudah kedatangan juga AstraZeneca. Nah, kita sudah menggunakan cukup banyak dosis dari Sinovac ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terus tetap dipakai walaupun informasi terbaru adanya peningkatan kasus infeksi di beberapa negara di Eropa maupun di Amerika di tempat di mana vaksin diproduksi menyebabkan vaksin itu tidak lagi boleh dikeluarkan dari negara tersebut, hanya dipakai untuk negara tersebut. Jadi embargo vaksinasi tersebut menyebabkan keberadaan vaksin yang ada di Indonesia saat ini sudah lebih diprioritaskan kepada lansia dibanding kepada yang lainnya. Slide. Nah, berikut adalah berbagai jenis vaksin yang akan digunakan. Nah, salah satu yang sudah kita pergunakan adalah yang inactivated vaccine, di mana keuntungannya adalah dia bisa diproduksi dengan mudah, kemudian memiliki kestabilan dalam proses penyimpanan hanya 2-8, kemudian juga dia mudah didistribusikan dan dia tidak dianggap aman dan halal. Sedangkan untuk yang lain kita tidak memiliki pengalaman karena memang belum ada masuk ke Indonesia, walaupun disampaikan AstraZeneca sudah masuk juga. Slide. Nah, ini adalah respon imun yang muncul karena proses vaksinasi. Kita tahu akibat vaksinasi antigen yang ada itu akan ditangkap oleh antigen presenting cell, kemudian akan merangsang dari sel CD8 untuk kemudian aktivasi dan membentuk sel T, memori, dan menghancurkan virus yang dijumpai. Namun juga bisa dia merangsang kepada sel T, CD4 dan menghasilkan T helper 2, kemudian merangsang sel B untuk menjadi memori dan menghasilkan antibodi untuk eliminasi. Slide berikutnya. Ini adalah model bagaimana proses vaksinasi yang ada di dunia. Pada prinsipnya, respon imun yang ada ini bisa terbentuk oleh karena ketidakpersiapan yang matang. Artinya, kalau kita tidak dalam proses vaksinasi, sebenarnya lambat laun ini akan bisa naik, tapi kita tidak akan bisa sanggup menunggu sampai sekian berapa lama ini sebenarnya akan terbentuk herd immunity. Sehingga dalam hal ini dengan program vaksin kita harapkan dalam waktu yang cepat kita bisa langsung mendapatkan bagaimana tingkat kekebalan yang tinggi sehingga 70% angka herd immunity bisa tercapai. Next. Nah, ini adalah gambaran berbagai antibodi yang muncul oleh karena infeksi ataupun vaksinasi. Kalau kita lihat, antibodi netralisasi pada prinsipnya adalah antibodi yang terikat langsung kepada antibodi. Sedangkan kalau yang berikatan dengan protein spike, ini bisa tidak menimbulkan ikatan dengan virus atau bisa ada, bisa tidak. Kenapa? Karena dia tidak langsung berikatan secara lock and key. Jadi kerja ligan dengan reseptor itu harus bersifat lock and key. Tidak di samping atau di sebelah bawah, tetapi harus langsung dia berada pada active site dari reseptor tersebut. Atau bisa juga dia berupa antibodi nukleokapsid. Kita tahu vaksin yang dihasilkan oleh inaktif vaksin seperti Sinovac, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, maka semua keseluruhan virus itu akan bisa mengalami proses replikasi. Jadi spike-nya bisa direplikasi, kemudian membrannya juga bisa, nukleokapsidnya juga bisa. Nah, salah satu kalau terbentuk antibodi nukleokapsid, maka dia tidak bisa berikatan kepada virus, tidak juga memiliki kemampuan untuk netralisasi. Nah, sedangkan kalau pada proses gambar yang di bawah, pada proses infeksi, maka setiap infeksi akan menghasilkan antibodi, ya. Dan diharapkan antibodi itu akan bisa bersifat netralisasi. Begitu juga dengan proses vaksinasi. Maka
sifat bagaimana dia bisa berikatan dengan virus dan membentuk proses netralisasi, harapannya bisa terjadi. Next. Ini adalah gambaran bagaimana hasil pengukuran dari netralisasi antibodi yang berdasarkan PRNT, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Dewi sebelumnya. Ya, ini dibandingkan antara yang mild, yang asimptomatik dengan yang severe. Jadi kalau kita lihat, kalau yang mild, ini dia memiliki kecenderungan seperti yang digambarkan oleh Dr. Dewi di dalam penelitiannya. Nah, sedangkan kalau yang asimptomatik, dia memiliki tingkat peningkatan dari neutralizing antibody yang tinggi, kemudian akan segera cepat turun kembali. Sedangkan kalau yang severe memiliki peringkat atau aktivitas netralisasi yang tinggi, ya, kemudian bisa turun, tapi dia membentuk gambaran yang tetap lebih tinggi dibanding yang mild. Sebelah kanan ini adalah grafik ELISA. Jadi kalau kita bandingkan antara yang PRNT 50 dengan ELISA, ELISA sendiri sedikit lebih rendah slope grafiknya dibandingkan yang PRNT. Next. Nah, antibody akan bisa diukur berdasarkan plaque reduction neutralization test, surrogate virus neutralization test maupun chemiluminescence. Jadi bisa kita pakai CMIA, CLIA maupun ECLIA. Next. Nah, ini adalah gambaran plaque reduction neutralization test, bagaimana yang juga disampaikan oleh Dr. Dewi tadi, bahwa seberapa banyak plak yang mampu dihambat oleh antibodi itu akan menyebabkan aktivitasnya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat, kalau terlampau banyak plaknya, maka dia sama sekali dianggap tidak memiliki kemampuan netralisasi antibodi yang baik. Slide. Ini adalah surrogate virus neutralization test. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Dewi tadi, bahwa pada prinsipnya konvensional virus neutralization test itu adalah penghambatan antibodi netralisasi terhadap virus untuk mencegah berikatan dengan S2 reseptor. Surrogate menggantikannya dengan adanya antibodi yang kemudian menghambat protein RWD dengan HRP yang mencegah terjadinya ikatan pada S2 reseptor di plate ELISA yang kita pakai. Next. Ini berikut adalah positivity test terhadap penggunaan chemiluminescence assay baik dari ECLIA, CMIA maupun LIA. Sedangkan yang kanan ini adalah ELISA, sedangkan yang kiri adalah LFIA. Next. Nah, berikut adalah hasil penelitian dari Zhang dan kawan-kawan yang menggunakan Sinovac, di mana di sini ada fase 1 dan fase 2, di mana pada fase 1 kita lihat ada yang 0 dan 14 hari, atau yang 0 dan 28 hari, serta pada fase 2 juga 0,14 dan 0,28. Kita lihat di sini hasil dari fase 1 ternyata terjadi hasil yang signifikan itu pada hari ke-14, di mana terjadi peningkatan yang cukup baik dari antibodinya, begitu juga pada fase 2, baik ke hari ke-14 maupun hari ke-28. Mungkin ini menjadi alasan kenapa pemberian vaksin itu diberikan dari 0 dan hari ke-14, atau pada lansia bisa diberikan 0 sampai 28, karena dianggap baik hari ke-14 ataupun 28 memiliki hasil akhir yang sama. Slide. Nah, ini adalah gambaran bagaimana respon netralisasi sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Dr. Dewi berdasarkan umur, ya, di mana terjadi peningkatan pada yang PRNT, ya, terjadi peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan kalau yang dengan ELISA. Nah, kita lihat kalau yang ELISA tidak begitu tinggi, tapi kalau yang PRNT, sebentar, pada yang PRNT dia langsung tinggi dan dia akan turun sesuai dengan perjalanan waktu. Next. Ini adalah durability netralisasi antibody, di mana Doriaros dan kawan-kawan menyatakan bahwa sampai hari ke-209
netralisasi bisa bertahan, ya. Nah, hanya saja tidak disampaikan terus apakah memang terus menurun sampai ke 0 atau tetap bertahan seperti ini slotnya sampai seterusnya. Next slide. Ya, ini juga adalah durability berdasarkan hari di mana proses itu terjadi, ya, di mana di sini dinyatakan sampai 248. Sehingga dari dua literatur ini dinyatakan bahwa antibodi netralisasi bisa bertahan sekitar 6 sampai 8 bulan. Next slide. Nah, ini adalah antibodi dari respon antibodi akibat vaksin mRNA. Kita tahu yang menggunakan mRNA adalah negara seperti Inggris, ya, di Amerika dan sebagainya, di mana kita melihat bahwa dari gambaran mereka yang tidak mengalami infeksi sebelumnya atau belum pernah terinfeksi, memiliki kadar antibodi yang mampu memblokingnya itu sangat rendah. Nah, sedangkan kalau yang mereka yang terinfeksi itu memiliki kemampuan antibodinya yang lebih tinggi. Nah, ini semakin dibuktikan dengan pada keadaan vaksinasi 3 minggu setelah vaksinasi. Jadi setelah vaksinasi 3 minggu, ternyata mereka yang sudah pernah terinfeksi itu memiliki kadar antibodi yang lebih tinggi. Begitu juga yang undiagnosed yang mungkin ini kita kategorikan kepada OTG. Jadi kepada sejawat yang mungkin hari ini tadi sudah melakukan pemeriksaan antibodi, kalau misalnya antibodinya rendah, pada prinsipnya tidak perlu khawatir karena memang demikian adanya, ya. Kenapa? Karena mungkin kita bukan orang yang termasuk yang sudah terinfeksi. Tapi bagi mereka yang pernah terinfeksi pasti lebih tinggi kadar antibodinya dibanding yang belum pernah. Next slide. Nah, ini adalah gambaran bagaimana yang garis hitam ini adalah yang tidak pernah menerima vaksinasi kedua. Ya, jadi kita lihat kadar antibodinya sangat rendah. Nah, dibandingkan dengan yang sama sekali belum pernah terinfeksi. Ya, jadi yang hijau ini dia tidak pernah terinfeksi, kemudian yang warna agak orange dan warna pink ini adalah yang positif PCR test maupun IgG testnya. Jadi kita lihat memang mereka yang terinfeksi SARS-CoV infeksi sebelumnya itu akan memiliki loncatan antibodi yang meningkat walaupun setelah vaksinasi. Sehingga hal ini mengharapkan terbentuknya kekebalan yang cukup untuk menghadapi serangan virus berikutnya. Next slide. Ini adalah gambaran korelasi antara netralisasi dengan ELISA. Kita lihat di sini pada titer 160 dia memiliki kemampuan netralisasi yang cukup baik. Begitu juga dengan yang grafik sebelah kanan ini, aktivitas netralisasi yang terjadi pada 50% itu ternyata jatuh pada kadar ELISA yang 1:160. Mungkin ini menjadi dasar juga kenapa untuk orang mendonorkan darahnya itu bisa menggunakan kadar 1:160. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Next slide. Ya, ini yang tadi. Next, ya. Ini adalah gambaran bagaimana pada mereka yang mengalami vaksinasi yang tidak lengkap, hanya pada vaksinasi yang pertama, ternyata kadarnya masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang sama sekali tidak divaksin. Dalam arti ini adalah mereka tenaga kerja yang mengalami infeksi yang baru. Jadi pada mereka yang tidak divaksinasi, infeksi SARS-CoV-2 yang baru ini lebih tinggi, sekitar 2,61% dibandingkan mereka yang baru mendapat first dose atau dosis vaksin pertama. Sedangkan mereka yang lengkap mendapat vaksinasi yang kedua lengkap itu ternyata hanya 4 orang saja, ya. Jadi sangat rendah. Jadi kita lihat memang peran vaksinasi sendiri itu mampu
menurunkan atau meredam angka kejadian baru dari SARS-CoV-2 ini. Kita lihat di sini pada Desember itu dinyatakan bahwa dimulainya proses vaksinasi, kemudian berjalan dengan waktu, maka terjadi penurunan grafik ya dot plot ini, sehingga kita melihat bahwa sampai Februari, tanggal 25 Februari ini menjadi sangat rendah. Jadi memang bagaimana vaksinasi ini kemudian membuktikan bahwa terjadi proses penurunan dalam infeksi yang baru. Next slide. Nah, ini juga hasil penelitian dari New England Journal Medicine, dari Kinner dan kawan-kawan, bahwa pada mereka yang mengalami vaksinasi kedua, ternyata masih ada 1 sampai hari ke-7-nya itu sebanyak 145 orang menderita infeksi yang baru. Ya, bahkan pada dosis kedua juga masih ada orang yang terkena infeksi yang baru. Sehingga ternyata vaksinasi tidak menjamin bahwa seseorang memang bebas dari infeksi yang baru. Nah, makanya dalam hal ini kenapa kita tetap melakukan proses protokol kesehatan walaupun kita sudah menjalani vaksinasi. Slide. Ya, ini adalah gambaran teori antibody dependent enhancement, di mana ada pertanyaan dari masyarakat, benarkah virus SARS-CoV-2 bisa menimbulkan ADE ya setelah proses vaksinasi? Sampai saat ini dari literatur menyatakan masih bertolak belakang ya. Karena dikatakan bahwa sampai saat ini model untuk kejadian ADE baru bisa kita lihat dari virus dengue, di mana kalaupun terbentuk antibodi post vaksinasi itu dia akan berikatan dengan fragmen CR2A sehingga dia bisa direplikasi di dalam makrofag ataupun monosit dan menghasilkan infeksi yang baru yang lebih berat. Atau sebaliknya terjadi proses obstruksi dari alveoli dan menimbulkan pro-inflammatory sitokain sehingga akhirnya memperberat dalam proses infeksi parunya. Next slide. Ya. Bagaimana dengan adanya vaksin Sinovac bisa mencegah terjadi proses mutasi? Sampai saat ini saya belum mendapatkan literatur yang menyatakan bahwa Sinovac mampu bertahan sampai 2 atau 3 tahun setelah vaksinasi. Tapi klaim dari Pak Edi Fadliana, salah satu manajer tim riset uji vaksin Sinovac menyatakan demikian, dan beliau juga mengatakan bahwa Sinovac mampu menghadapi adanya varian baru COVID-19 dan tetap menyarankan terus dipantau untuk lihat efek kelanjutannya. Next slide. Ini adalah take home message kita, bagaimana vaksinasi bisa menstimulasi pembentukan netralisasi antibodi, kemudian netralisasi antibodi bisa bertahan sampai lebih kurang 4 bulan ke atas, ya, dan perlu dilakukan pemeriksaan tes serologi untuk memonitoring antibodi post vaksinasi. Kemudian vaksinasi juga tidak mencegah seseorang untuk terinfeksi SARS-CoV-2, terinfeksi COVID-19, dan perlu kepatuhan di tingkat komunitas bagaimana program 3M ini diberlakukan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Al Mekano atas prestasinya yang sangat jelas sekali kita ya, gimana respon imun yang terjadi apabila kita sudah dilakukan proses vaksinasi. Sudah itu juga Dr. Al menerangkan bagaimana neutralizing antibody, titer neutralizing antibody di dalam SARS-CoV-2 pada orang yang OTG ringan sedang berat ya, sudah dijelaskan dengan jelas. Selain itu Dr. Al juga menjelaskan mengenai pengukuran daripada antibodi, itu ada secara plaque reduction neutralization test, surrogate virus neutralization test, bisa juga memakai chemiluminescence test, itu secara kimia, CLIA dan ECLIA. Terima kasih kepada Dr. Al.